harian. Ada 800.000 siswa yang dalam dukungan KJP Plus. Lalu ada 14.000 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa untuk pendidikan hingga tuntas. Ini anggaran 220 miliar untuk 14.000. Dan 14.000 ini dapatnya sesuai dengan biaya kuliah yang ada di kampusnya. Jadi itu yang saya katakan, kalau butuhnya 9 juta per semester, ya dikasih 9 juta. Jangan kita pangkas supaya konsentrasi. Lalu sekalian, kita juga membuat program namanya program makanan tambahan sehat PMTS. Ini memenuhi asupan gizi siswa. Ini sarapan pagi untuk para siswa SD di kampung-kampung yang penduduknya statusnya prasejahtera. Dan caranya adalah dengan pengadaan tipe 3, tipe 4. Pengadaan barang jasa itu ada 4 tipe, 1, 2, 3, 4. Tipe 1 itu diselenggarakan oleh dinas, tipe 2 itu dikantorkan, tipe 3 itu diselenggarakan oleh organisasi masyarakat. Tipe 4 itu oleh organisasi tapi atas proposal mereka. Nah, kita menyelenggarakan yang tipe 3, tipe 4. Jadi anggarannya diberikan kepada siapa? Kepada persatuan orang tua yang masak sarapan untuk anak-anaknya. Dan tidak ada orang tua yang bikin sarapan dengan mengurangi kualitasnya. Justru sarapannya bertambah kualitasnya. Bila unit per anak itu misalnya 10.000 rupiah, mungkin kualitas makanan yang disajikan harganya bisa 15.000 rupiah. Karena orang tua masing-masing ingin makanan yang sehat. Tapi kalau diselenggarakan oleh pihak ketiga cari untung. Mau belinya 10.000, bisa jadi ongkosnya dikasih 8.000, ya 2.000 untung lagi. Kalau orang tua untuk anaknya, mana ada orang tua cari untung dari anaknya? Dan itu bergiliran dirasakan berubah. Ini kerjaan Jakarta 325 miliar, 24 miliar per tahun. Lalu hibah guru honorer ini tadi saya sampaikan, guru honorer swasta dan PAUD terima hibah dari Pemprov DKI Jakarta supaya mereka bisa sejahtera karena status hukumnya mereka bukan status nanti kita dan tidak kalah penting kita investasi di sekolah net zero Bapak Ibu. Kelihatannya paling sederhana, tapi net zero ini penting karena kita berhadapan dengan bukan hanya climate change, kita berhadapan dengan climate crisis. Ini bukan climate change, bukan perubahan iklim, ini krisis iklim. Kalau anak-anak kita tidak bersiap untuk paham dengan konsep ramah lingkungan, jangka panjang kita akan meneruskan kerusakan lingkungan itu. Dan kita tidak benar, kita membangun sekolah-sekolah ramah lingkungan. Nah ini terus sekalian contoh investasi pendidikan. Kami tidak ingin nanggung di dalam investasi ini. Tapi prinsipnya adalah pandang sebagai investasi. Kata kunci, kalau sudah pandang sebagai investasi, maka mengeluarkan anggaran pun kita melihat return yang besar di masa yang akan datang. Saya ingin sedikit saja, itu sebetulnya poin utama yang saya sampaikan pada hari ini. Tapi bonusnya saya ingin tunjukkan sedikit tentang sekolah net zero sebagai bayangan baru sekalian. Jadi kita menyaksikan bahwa karbon dari bangunan itu mengkonsumsi sepertiga energi global dan memproduksi sepertiga emisi karbon global dari bangunan. Kita kadang-kadang menganggap karbon itu dari mobil motor, ini bangunan juga, bangunan itu juga. Ini pakai AC cuma nggak ada polusinya. Di sini kita nyaman, dan di luar itu produksi efek dari AC. Jadi bangunan itu mengkonsumsi sepertiga energi global dan memproduksi sepertiga emisi karbon global. Anak-anak kita sadar. Lalu kita mencoba membangun, kita mulai dengan 4 sekolah bekerja sama dengan Green Building Council